ini normal, ini gemuk gitu. Jadi ini cepat besar. Nah, kalau yang kayak ini lambat ini. Nah, ini ya janda aktif teman-teman ya. Nah, itu tuh. Nah, ini kayak kurang sehat kan? Nah, coba yang satunya mana? Yang enggak kekurangan susu. Kita ambil. Nah, kayak ini. Nah, ini. Nah, ini. Nih perbedaannya teman-teman ya, gitu loh. Jadi dia kurang lincah gitu. Nah, ini yang cukup susu. Nah, ini yang kekurangan susu. Nah, itu. Kan dia diam gitu. Jadi ini biasanya kalau malam anak kambing kekurangan susu ini teriak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Toma di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman peternak maupun di WA atau juga di kolom komentar. Mas Somad, kenapa anak kambing saya kok susah untuk cepat besarnya Mas Somad? Sedangkan bibit induknya itu sudah bisa dikatakan standar lah ya, enggak juga jelek, enggak juga bagus gitu. Nah, pertanyaan teman-teman peternak seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi sebenarnya penyebab anak kambing itu susah untuk besarnya atau lambat pertumbuhannya anak kambing ini disebabkan 99% yaitu kekurangan susu dari induk teman-teman ya. Maka jika anak kambing ini kekurangan susu, contoh anak kambing seperti ini kekurangan susu dari induk, maka dia akan pertumbuhannya lambat. Nanti dia akan kerdil. Bisa dikatakan nanti bulu itu dia keriting, disebabkan karena kekurangan susu dari induk gitu loh teman-teman ya. Nah, teman-teman peternak, untuk mengurangi angka kekurangan susu pada induk, jadi sebenarnya teman-teman peternak itu dilakukan waktu dari kambing itu masa hamil teman-teman ya. Jadi waktu kambing hamil, jangan teman-teman peternak asal memberikan pakan pada kambing. Jadi pemberian pakan yang sama kambing itu harus betul-betul yang berkualitas. Atau enggak, teman-teman peternak itu lebih bagusnya itu dicombor menggunakan ampas tahu yang lebih praktis, lebih mudah, lebih murah gitu. Namun untuk di kandang saya teman-teman ya, ampas tahu itu bisa dikatakan susah karena kondisi untuk membeli ampas tahu itu kurang lebih 45 menit gitu teman-teman ya. Jadi cukup jauh lah ya untuk membeli ampas tahu itu. Jadi teman-teman peternak itu kejar dari waktu hamil induk itu. Nah, kayaknya video ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Namun karena mungkin yang nanya ini belum melihat videonya, jadi kita akan bahas, dia minta dibahas gitu. Disebabkan anak kambing ini lambat besarnya, lambat pertumbuhannya itu dikarenakan kekurangan susu. Jadi kekurangan susu itu bisa difaktorkan karena dari waktu hamilnya. Jadi waktu hamilnya itu jarang diberikan comboran atau enggak kambingnya itu jarang dikasih pakan yang berkualitas gitu loh. Makanya teman-teman peternak harus memberikan pakan yang berkualitas pada calon induk kambing gitu yang sedang hamil. Jadi harus pemberian pakannya yang bagus teman-teman. Nah, bisa teman-teman peternak bisa bantu dengan menggunakan susu bantu gitu. Kalau saya dulu 3 tahun yang lalu itu sangat bisa dikatakan sempurna mengurus kambing. Karena apa teman-teman ya? Bisa usia 4 bulan itu dijual dengan harga sekian gitu. Namun untuk kali ini sudah menjelang 2 tahun atau sampai ke 3 tahunan ini, saya itu bisa dikatakan gagal untuk merawat cempe teman-teman ya. Karena kondisi saya itu serba sibuk gitu. Kalau dulu saya fokus ternak kambing, jadi ndak ada kegiatan ini, ndak ada kegiatan itu gitu loh. Jadi saya baru-baru datang dari Kalimantan, ibaratnya kan masih apa ya, bergabung sama teman-teman itu masih jarang gitu. Jadi fokus ternak kambing, jadi fokus apa namanya, merawat kambing gitu. Jadi kambing itu betul-betul tidak kekurangan susu gitu. Dan bisa juga saya dulu itu susu bantu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman peternak kemarin juga ada yang tanya, Mas Somad, susu bantu yang bagus untuk kambing susu apa? Nah, kalau saya menggunakan susu Provat teman-teman ya, ini sudah saya taruh di videonya. Jadi teman-teman peternak kalau mau beli silahkan bisa langsung check out di situ gitu loh ya. Nah, semua susu itu sudah saya coba teman-teman ya. Untuk anak kambing itu sebenarnya kurang lebih hampir sama, cuman yang paling bagus bagi saya menurut saya pribadi yaitu susu Provat. Nah gitu, kayak yang ditaruh di link videonya ini teman-teman ya gitu loh. Nah, kalau untuk susu bayi apakah bisa Mas Somad? Tentunya bisa teman-teman ya, cuman itu kurang bagus. Kalau untuk manusia itu kurang bagus. Jadi yang lebih bagus itu sebenarnya untuk khusus untuk hewan teman-teman ya gitu, untuk ternak gitu loh. Jadi susu itu susu yang untuk ternak.
Jadi teman-teman peternak itu kalau sudah kambingnya ini lahir jadi dikejar susunya itu memang ada pertambahan susu, ada penambahan ASI pada induk kambing. Misalnya contoh pakai comboran ampas tahu atau enggak juga menggunakan konsentrat. Memang ada penambahan susu itu. Cuman lebih bagusnya lagi kalau kita ngejarnya dari waktu kambing itu hamil gitu loh. Kemarin ini saking banyaknya pertanyaan dari teman-teman peternak, ada anak kambingnya yang berdirinya lambat, ndak kokoh, yaitu disebabkan karena kekurangan susu. Bisa juga susu kolostrumnya itu dibuang sia-sia. Kadang peternak pemula ini kan kambingnya sudah hamil tua dekat melahirkan, diperas air susunya. Nah itu kalau bisa jangan hindarin, karena apa teman-teman ya, itu yang disebut membuang susu kolostrum. Susu kolostrum itu sebenarnya susu untuk penguat kambing. Jadi anak kambing ini, cempe-cempe yang seperti ini, itu dia supaya cepat kokoh untuk penguat kambing ini teman-teman ya gitu. Jadi kalau tidak ada susu kolostrumnya, nah itu kurang bagus gitu. Makanya teman-teman peternak pemula, khususnya yang masih pemula, kalau kambing itu sudah positif hamil, jangan diperas air susunya gitu loh. Apalagi yang sudah dekat melahirkan. Kalau masih usia-usia muda nggak jadi masalah gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk pengejaran susu itu dari waktu kambing itu hamil teman-teman ya, supaya anak kambing itu pertumbuhannya maksimal gitu. Nah ini di kandang saya juga termasuk bisa dikatakan lambat teman-teman ya, karena memang juga pejantannya ini yang bukan pejantan yang besar betul gitu. Ini pejantan yang sedang gitu teman-teman ya. Nah ini usianya ada yang 10 hari, ada yang 9 hari, ada yang 11 harian teman-teman ya. Nah kalau kayak ini normal teman-teman ya, ini normal gitu, ini normal. Jadi bisa dikatakan ini hendak kekurangan susu gitu. Tapi memang hari-hari saya bikinkan ini teman-teman ya, karena kondisi saya untuk membeli ampas tahu itu sangat jauh dan kondisi badan juga belum terlalu fit, karena memang sekarang ini musim orang sakit teman-teman ya. Jadi saya menggunakan daun katuk, tapi daun katuk itu bisa sehari 3 kali, bisa sehari 2 kali, paling enggak sehari itu sekali. Cuman kemarin pas kambing itu baru lahir, jadi enggak dibikinkan daun katuk sama sekali gitu, dikarenakan saya sakit itu kalau nggak salah kurang lebihnya 5 hari atau 6 hari ya gitu. Jadi enggak dibikinkan daun katuk. Jadi sekarang itu hari-hari sudah dibikinkan daun katuk gitu. Nah bukan teman-teman ya, ada yang 11 hari ini kambing, ada yang 11 hari, 10 hari gitu. Nah ini contoh teman-teman ya, ini contoh yang kekurangan susu. Nah ini anak kambing kekurangan susu ini nanti dia bisa jadi lambat teman-teman ya. Jadi nanti bulu keriting. Nah ini tandanya di sini dia kurus gitu, kayak enggak ada daging. Beda dengan yang ini. Nah ini normal ini teman-teman ya. Nah, ini normal ini. Nah ini normal, ini gemuk gitu. Jadi ini cepat besar. Nah kalau yang kayak ini lambat ini. Nah ini ya janda aktif teman-teman ya. Nah itu tuh. Nah ini kayak kurang sehat kan. Nah coba yang satunya mana, yang enggak kekurangan susu, kita ambil. Nah kayak ini. Nah ini perbedaannya teman-teman ya gitu loh. Jadi dia kurang lincah gitu. Nah ini yang cukup susu. Nah ini yang kekurangan susu. Nah itu kan dia diam gitu. Jadi ini biasanya kalau malam anak kambing kekurangan susu ini teriak gitu kalau malam gitu teman-teman. Jadi teman-teman peternak itu hati-hati. Nah teman-teman peternak kalau tidak mau merugi banyak, teman-teman peternak itu harus dikejar susu gitu. Kalau saya dulu menggunakan susu bantu, jadi induk ini dipisah dengan cempenya. Cempe di sini, induk di sini. Jadi sehari itu kalau nggak salah 4 kali itu kita gabung. Nah misalnya contoh pagi, nanti habis itu jam 10, nanti habis itu kadang jam 3, nanti habis itu menjelang maghrib gitu. Biasanya saya gabung lagi, habis itu dipisah lagi. Ini jadi anak kambing ini tercukupin susunya. Sebelum netek ke induk teman-teman ya, kayak saya juga kasih susu bantu gitu. Saya menggunakan susu Provat. Nah teman-teman peternak kalau mau beli susu ini, beli ini yang ada di video ini. Jadi teman-teman peternak langsung klik aja di situ, di produknya itu. Nah itu susu Provat yang saya pakai gitu. Jadi peternak itu jangan menganggap remeh gitu. Misalnya teman-teman peternak takut mengeluarin uang, misalnya contoh untuk berapa ini 5 ekor induk ya, misalnya teman-teman peternak takut ngeluarin mau beli ampas tahu atau enggak konsentrat untuk dicombor
selama misalnya 2 bulan takut, nah itu bisa rugi besar. Misalnya teman-teman peternak ngeluarin uang 500.000 untuk compor 5 ekor kambing selama 2 bulan. Nah, itu sebenarnya tidak rugi teman-teman, karena kalau misalnya 10 ekor cempe seperti ini, kalau kita tidak kejar, nah itu rugi gitu loh. Rugi di waktu, nanti rugi di penjualan gitu. Karena kalau sudah terhambat dari kecil sampai usia 4 bulan ini anak kambing terhambat, jadi nanti usia 4 bulan ke atasnya itu dia lambat pertumbuhannya teman-teman gitu loh. Nah, karena banyak saking pertanyaan dari teman-teman peternak, ini sudah kita bahas ya, pertanyaan dari teman-teman peternak ini. Mas Somad menggunakan susu apa? Nah, susu itu sudah ada di video anak kambing kenapa lambat besarnya, ini juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman peternak ya. Kita akhirin, kebetulan kita lagi kurang untuk mengambil hijauan teman-teman ya. Yang biasa pegang kamera lagi enggak enak badan teman-teman ya. Jadi kita terpaksa sendiri ini. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja teman-teman ya. Kita akhirin. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Buat teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan monggo di WA saya atau di kolom komentar. Allahul muwaffiq ila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.